إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke dalil yang pertama dari babun ma jaa fi taghlidh fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Bab yang berkaitan dengan larangan keras, peringatan keras bagi siapa-siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar kubur orang saleh, maka bagaimana larangannya apabila seseorang tersebut beribadahnya kepada orang yang ada dalam kubur atau beribadah ke kubur tersebut, maka tentu larangannya lebih keras. Fi sahih an Aisyah, dan tercantum dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar. Bahwasanya Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gereja yang dia lihat di negeri Habasyah, wa ma fiha minas suwar, dan Salamah pun menyebutkan apa yang ada di dalam gereja tersebut dari patung-patung ataupun gambar-gambar. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaiki idza mata fihim ar-rajulu salihu awil 'abdu salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Rasulullah mengatakan, mereka itulah apabila ada yang mati dari mereka orang saleh, lelaki saleh ataupun hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka akan membangun di atas kuburnya masjid. Wasawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka pun menggambar di tempat ibadah tersebut gambar-gambar dan membuat patung-patung di masjid tersebut, di tempat ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi 'indallah, maka merekalah manusia-manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahaula'i jama'u bainal fitnatain, maka mereka telah mengumpulkan dua fitnah, fitnatul kubur wa fitnatit tamathil. Yang mereka kumpulkan adalah fitnah kubur dan fitnah patung-patung. Hadis ini bersumber dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, Aisyah radhiyallahu anha, rumah beliau sangatlah dekat sekali dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha ataupun bagian dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ketika penulis mengedepankan hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, lebih mengutamakan dan mendahulukan dari hadis-hadis yang lain, seakan-akan ini loh pemahaman Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan dengan muamalah dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia, Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah orang yang paling memahami tentang kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuknya, di mana dikubur, dan bagaimana dia ini senantiasa hidup bersebelahan. Beliau ini senantiasa hidup bersebelahan dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling mengerti tentang kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali dicamkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah peringatan-peringatan dan larangan-larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk riwayat yang beliau riwayatkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ini di detik-detik nafas terakhir dari hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburku ini sebagai berhala ataupun sesembahan yang diibadahi oleh manusia. Sehingga kita sudah membahas kenapa kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terpisah dari pemakaman umum, pemakaman baqi. Yang lain dimakamkan di baqi, adapun Nabi dimakamkan di tempat tersendiri karena dua hal. Yang pertama, takut bahwasanya nanti kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikultuskan. Antum bayangkan sekarang saja apabila kita ziarah ke Masjid Nabawi, apabila kita mendekati area kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang mereka begitu mendekat ke kuburnya Nabi, walaupun jaraknya jauh, walaupun askar sudah melarang berusaha, terkadang mereka dekat pagar, terkadang mereka jauh sekitar 500 meter, mereka sebagian berdoa kepada Nabi, sebagian hulu kepada Nabi, sebagian bersalawat dengan salawat-salawat yang salawat tersebut tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara manusia ada yang mereka bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang nyanyian tersebut tidaklah layak untuk dibawakan di Masjid Nabawi. Jadi bagaimana kalau kuburnya Nabi ditaruhnya di pemakaman baqi? Pasti lebih merepotkan. Di tempat khusus saja manusia, sebagian orang mereka berbuat kejahilan dan berbuat hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang begitu mendekat menangis, ada yang begitu dekat berdoa, doanya kepada Nabi, dan ini termasuk hal yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dari kefakihan penulis membawakan hadisnya itu dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini pelajaran yang dimunculkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling memahami kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun sudah sering membahas tentang biografi Aisyah radhiyallahu anha. Maka yang akan kita bahas adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, sehingga termasuk dari Ummul Mukminin. Beliau orang Quraisy dari Bani Makhzum. Kalau Aisyah itu Taimiyah, adapun Ummu Salamah ini dari Bani Makhzum.
Kalau sahabat yang sangat terkenal dari Bani Makhzum siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dari Bani Makhzum. Khalid bin Walid dan Ummu Salamah ini sepupu. Sama-sama cucunya Al-Mughirah. Sehingga Ummu Salamah ini namanya Hind. Hind bin Abi Umayyah Ibn Al-Mughirah. Jadi Mughirah itu kakeknya Khalid. Adapun Khalid anaknya Walid. Adapun Hind anaknya Abi Umayyah. Abi Umayyah ini adapun tokoh yang dikenal lagi dari Bani Makhzum siapa? Abu Jahal, itu dari Bani Makhzum. Jadi Quraisy itu besar pecahannya. Ada Bani Makhzum, ada Bani Adi. Umar bin Khattab dari Bani Adi, ada dari Bani Umayyah, banyak sekali pecahan-pecahannya. Ayahnya Ummu Salamah itu Abi Umayyah. Abi Umayyah kunyah lagi namanya Hudzaifah. Adapun Quraisy itu kalau tidak salah nama dari Fihr ibn Ghalib. Di bawah Fihr ibn Ghalib, nah Fihr itu dijuluki dengan Quraisy. Quraisy itu artinya ikan hiu. Nggak tahu nih apa hubungannya ikan hiu yang ada di padang pasir, apa hubungannya? Karena Qirish itu artinya hiu, Quraisy artinya ikan hiu kecil. Nggak tahu, bisa jadi karena perniagaan mereka yang ulet, bisa ke Syam, bisa ke Yaman sehingga mendapatkan julukan Quraisy. Nggak, bisa jadi demikian. Walaupun yang pertama kali melakukan perdagangan ke negeri Syam itu bukan dari zamannya Fihr atau bukan dari zamannya Ghalib, akan tetapi dari zamannya Hashim, kakeknya Nabi. Hashim itu namanya Amr. Hashim itu julukan. Dinamakan dengan Hashim karena sering motong roti bagi orang umroh, bagi orang haji. Sehingga beliau itu dijuluki dengan Hashim, si pemotong roti. Sehingga sebagian orang tidak tahu namanya Hashim ini siapa, nggak taunya Amr. Hudzaifah ini dijuluki dengan Zadur Raqib, bekalnya orang yang melakukan perjalanan. Jadi maksudnya dikatakan dengan Zadur Raqib karena Hudzaifah ini, Abu Umayyah ini orang yang sangat dermawan sekali di kalangan orang-orang Arab. Sehingga kalau melakukan perjalanan bersama rombongan, baik kecil ataupun besar, semua perjalanan, pulang, pergi, makan, minum, selonjoran semua ditanggung oleh Abi Umayyah ini, oleh Hudzaifah. Sehingga orang-orang Arab menjuluki Abi Umayyah ini dengan Zadur Raqib. Jadi orang kalau sudah perjalanan sama Abi Umayyah, maka mereka akan tenang, tidak mengeluarkan sedikit apapun, semuanya ditanggung oleh Hudzaifah atau Abi Umayyah. Kemudian Ummu Salamah ini bersaudara dengan Abdullah ibn Abi Umayyah. Abdullah ibn Abi Umayyah itu yang mendampingi Abu Jahal ketika mengingatkan Abu Thalib supaya jangan masuk Islam. Ingat nggak? Nah, orang yang masuk Islamnya pada bulan Ramadan, kemudian di akhir Syawal dia mati syahid. Jadi masuk Islamnya 2 bulan, kurang malah, sebulan kali. Masuk Islamnya sebulan, akan tapi mendapatkan predikat apa? Radhiyallahu anhum, menjadi sahabat Nabi. Padahal dulunya orang yang paling keras kepada Nabi. Nah, Abdullah dengan Ummu Salamah ini kakak adik. Akan tetapi beda ibu. Kalau ibunya Abdullah adalah Atikah bintu Abdul Muttalib. Atikah itu bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakaknya Abu Talib. Jadi ketika Abdullah menemani Abu Talib, karena Abu Talib ini khuluh, saudara dari ibunya. Adapun Nabi ketika datang karena Abu Talib saudara dari bapaknya. Jadi kalau Abdullah itu adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ummu Salamah beda ibu dengan Abdullah ini. Ibunya Ummu Salamah Atikah binti Amir
bin Rabi'ah. Amir bin Ibn Rabi'ah. Adapun suami dari Ummu Salamah yang bernama Abu Salamah, maka beliau ini adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dari Abu Salamah bernama Barrah binti Abdul Muttalib, saudarinya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dikatakan Ummu Salamah ini dulunya dikatakan iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Salamah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, termasuk dari as-sabiqin al-awwalin. Abu Salamah dan Ummu Salamah masuk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Al-Arqam. Jadi sangat awal-awal sekali satu pasang ini masuk Islam, sehingga Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk sahabat yang pernah hijrah ke negeri Habasyah. Sehingga akhirnya dalam hadis ini Ummu Salamah menceritakan apa yang dia lihat, apa yang beliau lihat di Habasyah. Apa sih yang dia lihat? Di antaranya gereja, yang gerejanya itu kemudian disebutkan sebagai suatu yang menakjubkan Ummu Salamah dan diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah memiliki anak yang bernama Umar, Zainab dan Durrah, semuanya dari Abu Salamah, dan semuanya ketiga-tiganya ini adalah termasuk dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang sampai kepada kita dari Ummu Salamah sebanyak 378 hadis, hingga menunjukkan riwayat yang sangat banyak dari Ummu Salamah, sehingga banyak tabi'in yang mereka menimba ilmu dari Ummu Salamah. Di antaranya Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib, wa Syaqiq ibn Salamah, Al-Aswad ibn Yazid, Asy-Sya'bi, berapa? 4. Abu Saleh As-Samman. Abu Saleh ini banyak riwayatnya dari Abu Hurairah. Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas. Nafi' ibn Jabr. Kemudian Nafi' lagi, budak beliannya atau dikatakan maulanya Ummu Salamah. Jadi Nafi' ini tadinya budak, kemudian oleh Ummu Salamah dimerdekakan dan menjadi ulama besar. Kemudian ada lagi Nafi' maulanya Ibnu Umar, sama juga, tadinya budak, kemudian oleh Abdullah bin Umar diangkat menjadi orang merdeka, kemudian senantiasa kemana-mana bersama Abdullah bin Umar dan menjadi ulama besar. Sehingga Imam Bukhari mengatakan sanad yang paling emas adalah ketika perawinya di dalamnya ada Al-Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Di dalamnya ada Nafi' yang dulunya adalah budak belian, orang yang diperjualbelikan, kemudian oleh Allah diangkat dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Atha ibn Abi Rabah, ini ulama besar di kota Mekah. Wa Syahir ibn Hausyab, wa ibn Abi Mulaikah, dan para tabi'in yang lain. Kemudian kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah ikut hijrah dengan Abu Salamah, dan Abu Salamah pun ikut dalam peperangan Badar, Abu Salamah ikut, dan disebutkan juga bahwasanya Ummu Salamah ikut dalam peperangan tersebut. Kemudian dalam perang Uhud juga Ummu Salamah ikut mendampingi Abu Salamah, bahkan sampai Ummu Salamah luka. Kemudian setelahnya, maka pada tahun keempat Abu Salamah meninggal dunia.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan takziah kepada Ummu Salamah dan mengatakan kepada Ummu Salamah dengan satu hadis, "Ma min muslimin tusibuhu musibah," tidaklah ada seorang muslim yang dia itu tertimpa satu musibah, fayaqulu ma amarahullah, kemudian dia mengatakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia tambahkan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku dalam musibahku ini dan berilah untukku ganti yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali akan Allah subhanahu wa ta'ala ganti untuknya dengan yang lebih baik. Hadis ini bersumber dari Ummu Salamah dan tercantum dalam sahih Muslim. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Abu Salamah meninggal wafat, maka saya mengatakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mengatakan, karena dalam hadis tersebut Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah mengatakan, siapa sih orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ini rekomendasi yang luar biasa, yang pujian yang luar biasa apabila pujiannya itu keluar dari pasangan hidup, baik yang berkaitan suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Apabila ada pujian dari salah satu untuk yang lainnya, bukan lagi dalam keadaan merayu, ya, bukan dalam keadaan lagi mesra-mesraan, benar-benar pujian dan sanjungan, maka itu adalah sanjungan yang paling tepat dan paling mengena. Karena apabila kita ingin bercermin, jangan bercermin sama teman, jangan bercermin kepada teman kajian, tanya kepada pasangan hidup. Bagaimana saya menurut kamu? Pasti ada catatan merah yang sangat banyak. Kekurangannya ini, kekurangan ini. Karena dia yang paling tahu tentang suaminya. Begitu juga sebaliknya. Kalau mau tahu bagaimana seorang istri mau introspeksi, paling gampang sama suaminya. Sehingga ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, siapa sih orang muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Allahu Akbar. Ini pujian yang luar biasa. Kemudian dikatakan oleh Ummu Salamah, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan untuk saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahwasanya yang mendatangi Ummu Salamah ketika dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hatib ibn Abi Balta'ah, menyebutkan hajat dan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya disebutkan dalam riwayat-riwayat ketika iddahnya Ummu Salamah selesai, maka yang pertama mengkhitbah Ummu Salamah adalah Abu Bakar. Luar biasa enggak ini? Karena disebutkan bahwasanya Ummu Salamah ini min ajmali nisa'il Arab, termasuk perempuan yang paling cantik di mana? Di tanah Arab, bukan di Madinah, bukan di Mekah. Seluruh jazirah Arab ini termasuk perempuan yang paling cantik. Sehingga Abu Bakar meminangnya, ditolak oleh Ummu Salamah. Kemudian setelahnya adalah Umar bin Khattab meminang Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun tidak menerimanya. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hatib bin Abi Balta'ah untuk meminang Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah berkata, "Marhaban bi Rasulillah wa bi rasulih." Selamat datang kepada Rasulullah dan utusan dari Rasulullah. Akhbir Rasulullah inni imra'atun ghaira wa inni musbiyah wa annahu laysa ahadun min awliya'i syahidun. Maka kabarkanlah kepada Rasulullah bahwasanya saya adalah seorang perempuan yang sangat penyemburu, wa anni musbiyah, dan saya pun bukan janda kembang.
akan tetapi saya janda yang memiliki anak, bahkan anaknya 3. Kemudian wa annahu laisa ahadun min auliyai, dan tidaklah ada kerabat-kerabatku yang ada di sini menyaksikan untuk pernikahanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Salamah dengan mengatakan, amma qauluki inni musbiyah fa innallaha sayakfiki sibyanaki. Adapun ketika engkau mengatakan bahwasanya engkau memiliki anak banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan untuk engkau anak-anak engkau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan tarbiyah kepada anak-anak Ummu Salamah, sehingga termasuk hadis yang sangat terkenal sekali yang berkaitan dengan makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Umar ataupun dengan Amr, itu adalah putra dari Ummu Salamah. Ketika Rasulullah mengatakan, ya Amr kul biyaminik, kul mimma yalik, wahai Amr, wahai ataupun Umar, makanlah dari yang dekat dengan engkau, dan ketika makan, makanlah dengan tangan kanan. Diberikan tarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qauluki inni ghaira, adapun perkataan engkau bahwasanya engkau penyemburu, fasa'ad'ullaha an yudhhiba ghairataki, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kecemburuan engkau. Kemudian Ummu Salamah berkata, ya Umar, kum fazawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putranya sendiri. Bahkan disebutkan yang maksud dari Umar ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, maksudnya adalah Umar ibn al-Khattab. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah pada tahun keempat Hijriyah, maka disebutkan sebagian orang membahas tentang kecantikan dari Ummu Salamah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mendatangi Ummu Salamah dan bisa dikatakan fatalattafat, PDKT dengan Ummu Salamah supaya penasaran bagaimana kecantikan Ummu Salamah, karena beliau ini senantiasa mendengar tentang kecantikan dari Ummu Salamah. Ketika melihat langsung, faraaituha wallahi ad'afa ma wusifat li fil husni wal jamal. Maka ketika saya melihat, ini berlipat-lipat dari apa yang saya gambarkan yang berkaitan dengan kecantikan dari Ummu Salamah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kecantikan Ummu Salamah kepada Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Hafsah, mungkin yang menjadikan engkau mengatakan Ummu Salamah cantik itu al-ghairah, cuma rasa cemburu saja. Maka Hafsah pun melakukan hal yang sama, dengan dia pun mendekati Ummu Salamah supaya melihat langsung Ummu Salamah, maka hasilnya pun sama dengan bahwasanya Hafsah terkagum-kagum dengan kecantikan dari Ummu Salamah. Sehingga dikatakan oleh Imam Zahabi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah di tahun keempat Hijriyah, wa kanat min ajmalin nisa'i wa asyrafihinna nasaba. Maka Ummu Salamah ini termasuk dari perempuan-perempuan yang paling cantik di negeri Arab, di Jazirah Arab, dan termasuk perempuan-perempuan yang dari sisi nasab sangatlah tinggi lagi mulia. Sehingga Ummu Salamah ini bukan hanya kecantikannya saja, akan tapi beliau pun dikenal dengan kematangan dalam ilmu, sebagaimana beliau menyampaikan hadis lebih dari 300, betul 300 ya? Berapa tadi? 378. Jadi termasuk perawi hadis yang banyak, karena beliau wafat pada tahun 62 Hijriyah.
termasuk bukan termasuk. Jadi beliau itu adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir wafat tahun 62 Hijriah. Setelah tragedi Karbala, maka beliau sangat sedih sekali dengan sedih yang sangat luar biasa. Husain wafat dengan wafat yang sangat mengenaskan, maka Ummu Salamah sedih dengan sedih yang sangat luar biasa. Setelahnya beberapa hari Ummu Salamah wafat pada tahun 62 Hijriah. Jadi beliau itu adalah istri Nabi yang paling terakhir wafatnya. Yang paling pertama siapa tahu nggak? Zainab binti Jahash, istri Nabi yang pertama wafat dari 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yada. Orang yang di antara kalian yang paling cepat menyusul saya, kata Nabi, yang paling panjang tangannya. Paling panjang tangannya. Maka istri-istri Nabi itu terkadang ngukur tangannya siapa, mana yang paling panjang. Mana yang paling panjang. Begitu tahun 20 Hijriah Zainab wafat, maka mereka baru ngeh yang dimaksud yang paling paham itu yang paling panjang tangannya artinya yang paling dermawan, yang paling perhatian kepada fuqara dan masakin. Walaupun istri-istri Nabi semuanya sangat perhatian sama fuqara, akan tapi yang paling luar biasa Zainab binti Jahash, dan beliau adalah yang pertama. Adapun Ummu Salamah pada tahun 62 Hijriah, dan beliau pun dikenal dengan kematangan dalam memiliki pendapat, sehingga pernah kita singgung dalam kisah perjanjian damai Hudaybiyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat bahwasanya kita tidak tawaf di sekisaran Ka'bah. Kita tidak tawaf, kata Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sepakat dengan perwakilan dari orang Quraisy yaitu Suhail ibn Amr untuk tahun ini tidak menunaikan ibadah umrah, akan tapi tahun depan, dan menunaikannya 3 hari. Maka para sahabat yang sudah sangat kangen dengan Ka'bah, mereka sangat bersedih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, qumu fanharu thumma hliqu. Kalian para sahabat, sembelihlah sesembelihan kalian yang kalian rencanakan dan niatkan untuk disembelih di tanah haram. Summa hliqu, kemudian kalian bertahalullah. Maka kata perawi mengatakan, fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika 3 marrat. Maka demi Allah, kata perawi, tidak ada yang melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengulangnya 3 kali. Ini bukan pembangkangan dari para sahabat, bukan, akan tetapi rasa sedih yang ada di hati para sahabat. Apa yang mereka niatkan tidak mereka dapat. Apa yang mereka impi-impikan dengannya mengeluarkan mereka dari kota Madinah tidak mereka laksanakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke tendanya Ummu Salamah. Kemudian menceritakan kepada Ummu Salamah apa yang beliau dapati dari para sahabat. Beliau memerintahkan kepada para sahabat dengan 3 kali perintah, maka para sahabat tidak melaksanakannya. Maka kata Ummu Salamah, menunjukkan kecerdasan Ummu Salamah, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik, wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan hal tersebut? Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnak wa tad'u haliqak fayahliqak. Wahai Rasulullah, keluarlah engkau dari tenda ini dan jangan ajak bicara salah seorang pun di antara mereka. Jangan kau ajak bicara. Kemudian engkau sembelihlah sesembelihan yang kau bawa dari kota Madinah. Kemudian engkau panggil tukang cukur engkau, sehingga tukang cukur ini memangkas rambut engkau dalam rangka bertahallul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang disarankan oleh Ummu Salamah. Keluar dari tendanya, tidak mengajak bicara salah seorang pun di antara para sahabat, kemudian menyembelih
menyembelih ontaknya, kemudian setelahnya memanggil tukang pangkas, setelahnya dipangkaslah dan bertahallullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, bertahallul dan menyembelih hewan yang beliau bawa dari kota Madinah, mereka pun berlomba-lomba untuk bertahallul, seakan-akan mereka saling gigit, seakan-akan mereka saling berperang, saking mereka berlomba-lombanya untuk memangkas rambut-rambut mereka. Padahal sebelumnya diperintah oleh Rasulullah mereka diam saja. Kemudian ketika Ummu Salamah memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun melaksanakan apa yang telah mereka lihat dari Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana kematangan berpikir dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah pun diangkat oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jubir. Artinya apabila 7 dari istri-istri Nabi itu ada saran dan ada yang perlu disampaikan kepada Rasulullah, maka mereka menyampaikan kepada Ummu Salamah, lebih-lebih yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di gilirannya, maka para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berlomba-lomba untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sangat berbahagia, karena manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah. Sehingga para sahabat paham semua, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Aisyah, maka mereka mengirimkan hadiah. Maka 7 istri yang lain ini datang kepada Ummu Salamah, tolong dong sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memerintahkan para sahabat supaya mereka adil. Kalau di giliran istri yang lain juga beri hadiah. Jangan pas di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan pertama kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling. Kemudian tidak lama disampaikan lagi oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Berpaling lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama kemudian oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha berpaling lagi, disampaikan lagi. Ini menunjukkan apabila kita tidak suka terhadap penyampaian seseorang, bisa dengan cara kita tidak menanggapinya. Terkadang ada gurauan-gurauan yang gurauan-gurauan tersebut disampaikan kepada kita tidak pas waktunya ataupun tidak sesuai dengan hati kita. Maka bisa dengan cara kita tidak menanggapinya, dengan diam saja, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan, Rasulullah menghindar, diam saja. Bahkan bukan hanya diam, Rasulullah berpaling ke arah yang lain. Maka begitu yang disebutkan yang ketiga, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah, jangan engkau mengusik saya dan mengganggu saya di ketika berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu, maka sesungguhnya demi Allah tidak pernah wahyu turun, wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairiha, saya tidak pernah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika saya berada di salah seorang di antara kalian. Jadi ketika saya berselimut bersama dengan istri-istri saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pernah wahyu turun kepada saya kecuali ketika saya bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan keutamaan Aisyah dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut langsung menegur Ummu Salamah radhiyallahu anha, walaupun dengan kematangan berpikir yang dimiliki oleh Ummu Salamah. Dalam kisah Hudaybiyah,
ketika Ummu Salamah memberikan pendapat dan saran kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengatakan udah perempuan diam saja, ini masalah laki-laki, tidak. Yang dihadapi oleh Rasulullah adalah masalah umat besar. Berapa para sahabat yang bersama dengan Rasulullah pada saat itu? 1.400, banyak. Kemudian ketika mendengarkan saran dari Ummu Salamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan. Ketika Rasulullah mendapati hal tersebut adalah hal yang baik, sehingga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa isyaratuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah tadullu 'ala wufuri aqliha wa shawabi ra'yiha. Ketika Ummu Salamah memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Hudaybiyah ataupun kejadian Hudaybiyah, menunjukkan akalnya yang sempurna dan pendapatnya yang sangat mendekati kebenaran. Ini ketika yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan peperangan Hudaybiyah, kan tapi tidak semua pendapatnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Kemudian beliau wafat seperti yang saya sebutkan pada tahun berapa? 62 Hijriyah. Di khilafahnya kapan Husain itu wafat? Di khilafahnya siapa? Di khilafahnya Yazid bin Muawiyah, dan usia beliau pada saat itu usia dari Ummu Salamah radhiyallahu anha 90 tahun. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan gereja yang disebut yang beliau lihat di negeri Habasyah. Di negeri Habasyah, yang negeri Habasyah tersebut adalah dipimpin oleh Najasyi Ashamah, seorang raja yang adil. Kemudian raja tersebut beragama dengan agama Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Kemudian begitu para sahabat sampai ke negeri Habasyah yang sekarang itu Ethiopia, maka mendapati di Ethiopia ada gereja, ada tempat ibadah yang biasa orang-orang Nasara melaksanakan peribadatan mereka di tempat tersebut. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan apa yang beliau lihat kepada Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, pada saat itu yang hadir, yang menceritakan Ummu Habibah juga. Ummu Habibah dan Ummu Salamah, dua-duanya adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya adalah yang pernah singgah dan hijrah ke negeri Habasyah. Sehingga ketika menceritakan apa yang mereka lihat di negeri Habasyah, maka mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Di dalam hadis sebutkan min jamaliha wa husni tasawurihinna. Apa yang mereka sebutkan, keduanya yang mereka sebutkan, di antaranya adalah keindahan-keindahan yang ada di dalam gereja tersebut. Disebutkan sangat indah, patung-patungnya, gambar-gambarnya, keduanya menceritakan. Dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain, pada saat itu ketika ketiganya berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, maka ketiganya pada saat itu di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan apa yang mereka lihat, baik pada saat itu keduanya mengobrol di antara mereka, ataupun pada saat itu menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepayahan karena sakitnya, sehingga disebutkan Rasulullah pada saat itu rebahan, tidak dalam keadaan duduk. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan apa yang beliau lihat, Ummu Habibah menceritakan apa yang dia lihat di negeri Habasyah dari gereja-gereja dan kemegahan patung-patung dan lukisan-lukisan dan gambar-gambar,
maka antum bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rebahannya. Dari yang tadinya tiduran, kepayahan, beliau bangkit, kepalanya diangkat sehingga berusaha untuk duduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salihu awil 'abdus salihu banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilkas suwar." Ulaiki, tadi saya baca ulaika ya. Ulaika juga benar, dibaca ulaika benar, dibaca ulaiki lebih benar, lebih tepat. Tapi di dalam cetakan ini ulaika. Akan tapi dalam kitab-kitab yang lain sebutkan ulaiki. Ulaika atau ulaiki idza mata fihimur rajulus salih awil 'abdus salih. Mereka itu apabila ada lelaki yang saleh atau hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburnya masjid. Masjid ini artinya tempat ibadah. Dikatakan masjid ini tempat ibadah, maknanya tempat ibadah karena yang diceritakan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah apa? Gereja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gereja tersebut sebagai masjid yang artinya tempat ibadah. Mereka itu apabila ada yang mati di antara mereka, baik orang laki yang saleh ataupun hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun di atas kubur tersebut masjid, tempat ibadah. Sehingga dikatakan bahwasanya penyambutan masjid terhadap tempat ibadah, walaupun tempat tersebut dinamakan gereja ataupun tempat ibadah yang lainnya, maka di masjid itu maksud dari hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini adalah tempat yang seseorang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan sebagai masjid walaupun tidak ada bangunan masjid, walaupun bangunan tersebut adalah gereja. Paham sampai sini? Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan ittikhadul kuburi masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid itu artinya ada 5. Satu apa? Salat di atasnya. 2, salat menghadap kubur. 3, salat di area kubur. Yang keempat, kubur, ada kuburan, kemudian dibangun di atasnya masjid, dibangun di atasnya kubah. Yang kelima, kubur, orang meninggal dimakamkan di masjid. Itu termasuk dari menjadikan kubur itu sebagai masjid. Dan bisa juga dari 5 ini artinya ketika seorang ada di kubur, ada kuburan, kemudian dia membaca Al-Quran, dia berzikir di tempat tersebut, kemudian sholat, kemudian menyembelih sesembelihan, ataupun melakukan apapun juga, maka ini termasuk menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Wasawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka menggambar, membikin patung-patung di dalam tempat ibadah tersebut, baik lukisan ataupun patung-patung berhala. Ulaika syirarul khalqi indallah, maka mereka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek ciptaan Allah. Sejelek-jelek ciptaan Allah adalah mereka-mereka yang menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbatkan perbuatan ini kepada siapa? Kepada ahli kitab. Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan apa yang keduanya lihat di negeri yang mayoritas penduduknya adalah Nasara, yang mereka menjadikan patung-patung sebagai tempat ibadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, mereka apabila ada yang meninggal dunia, ada yang mati dari lelaki yang saleh
ataupun hamba Allah yang saleh, kalangan laki-laki ataupun perempuan, mereka bangun di atasnya ibadah, mereka bikin patung-patung, mereka bikin lukisan-lukisan, kemudian mereka beribadah di tempat kubur tersebut. Artinya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, tempat berdoa, itu adalah warisan dari kesesatan ahli kitab. Adapun dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul, mereka jauh dari itu semua. Itu semua tidak. Sehingga ketika ada orang yang beribadah, berdoanya di sisi kubur, walaupun berdoa kepada Allah, larangannya sangat keras. Lebih-lebih ketika berdoanya kepada kubur, maka itu adalah kesyirikan yang sangat besar. Insyaallah akan kita bahas, lanjutkan lagi lebih dalam. Sehingga sebelumnya disebutkan idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih, apabila ada yang meninggal lelaki yang saleh ataupun hamba yang saleh. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah fihi taharri ar-ruwat. Di dalam lafaz ini, penentuan lafaz ini menunjukkan bagaimana para sahabat berupaya untuk meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka benar-benar berupaya untuk menyampaikan bagaimana dan apa yang diriwayatkan oleh Nabi, lafadznya seperti apa. Walaupun ketika para sahabat dan para perawi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya makna saja, maknanya itu apa, maka itu pun diterima dan dibolehkan, karena riwayat bil makna itu sah dan diterima oleh ahli hadis. Insyaallah kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan, ikhwan? Tafadhal. Tuntunan sholatnya dan berdoa itu ada aturannya enggak? Sholat di sekitar raudhah. Ya. Sekitar raudhah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina minbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan kamarku, rumahku, ada taman dari taman-taman surga. Nah, taman-taman surga ini maknanya apa? Di antara makna dari taman-taman surga, tempat tersebut, tanah bagian tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa ke dalam surga. Karena tempat tersebut adalah tempat bermajlisnya Nabi dan para sahabat, dan mereka bermajlis dengan majlis ilmu di tempat tersebut. Dan majlis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya saya tidak mendapati ada athar yang menyebutkan bahwasanya ketika di raudhah itu ada ibadah khusus, ataukah sholat khusus, ataukah zikir khusus. Saya tidak mendapati hal tersebut. Karena tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi, dikunjungi, ketika seseorang berada di kota Madinah, sudah masuk di kota Madinah, ada 5. Dan raudhah tidak masuk dari kelimanya. Yang pertama tentu Masjid Nabawi ya. Jangan sampai ke Madinah terus enggak masuk ke Masjid Nabawi. Harus Masjid Nabawi terlebih dahulu. Setelahnya kuburannya Nabi. Setelahnya pemakaman Baqi. Yang keempat Masjid Quba. Yang kelima pemakaman Uhud. Lima-limanya ketika seseorang sampai di kota Madinah, ada anjuran untuk mendatanginya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak termasuk di dalamnya raudhah. Dan ini pendapat saya ya, bisa jadi yang lain memiliki pendapat yang lain. Sehingga kalau sekarang kan raudhah itu masuknya kan waktunya dibagi. Paling susah kalau misalnya masuk raudhah setelah sholat asar. Karena waktu sholat sunnah setelah asar kan dilarang. Kecuali orang yang mau tahiyatul masjid. Masa mau masuk raudhah keluar dulu. Keluarnya jauh. Padahal antri di raudhah itu ya di area masjid. Misalnya orang habis sholat asar, kemudian nunggu di kisaran raudhah, kemudian masuk.
Ada sebagian orang dan kebanyakan orang saya dapati sholat, dan sholatnya habis asar, dan ini termasuk hal yang dilarang, sholat habis asar. Kalau misalnya mau sebagian ulama menganjurkan bisa dengan berdoa, bisa dengan berzikir. Adapun para sahabat tidak melaksanakan itu. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Ini biasanya kan Ustaz. Yang potong itu harus semua sendiri, Ustaz. Iya. Dan apakah bagian sunnah kalau memotong sendiri hingga ibadah yang lain ibadah? Iya, kalau mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji, beliau membawa 100 ekor unta. Antum bayangkan, Rasulullah kalau untuk hari-hari itu kadang 3 bulan purnama tidak ngebul dapurnya, tapi untuk hadi itu sembelihan yang disembelih di tanah suci Mekah, Rasulullah bawanya 100 ekor unta. 100 ekor. Nah, begitu di tanggal 10 Dzulhijjah penyembelihan hadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya 63 ekor. 63 sendiri langsung. Bukan nyembelih ya, namanya nahr. Nahr itu tusuk. Sekarang kita bisa lihat di YouTube ya. Dulu anak sendiri taunya cuma teori saja. Ditusuk atau disikat sedikit. Tusuk ya. Tusuk. Jadi kalau onta itu nahar. Walaupun kalau bisa disembelih ya nggak apa-apa. Adapun sapi dan kambing dzabah disembelih. Maka Rasulullah menahar menyembelih bisa dikatakan ontanya 63. Kemudian sisanya berarti 37 ya. Sisanya 37 memerintahkan Ali untuk menyempurnakan. Sehingga para ulama mengatakan ini bisa jadi isyarat terhadap umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umurnya hanya sampai 63 saja. Ini perkataan para ulama, bukan cocok logi. Kalau ulama nggak menyatakan demikian, kita nggak berani ngomongnya. Seperti tadi tentang riwayat Aisyah, kenapa Aisyah dikedepankan? Maka itu omongannya Ibnu Taimiyah, karena saya sendiri tidak berani menyimpulkan. Ada lagi? Jadi kalau anjurannya sendiri ya, kalau bisa, kalau mampu. Kalau nggak bisa ya diwakilkan, minimal lihat. Gitu. Makanya yang namanya ibadah-ibadah itu anjurannya seperti akikah, seperti udhiyah, korban, itu ya di tempat di mana kita tinggal. Gitu. Jangan sampai kita tinggal di sini kemudian kirim kemana enggak, di sini di mana tempat kita tinggal. Silakan Akhul Dun. Kalau di Mekah banyak orang umroh haji pada Ka'bah atau sekali atau kalau di antara mizab, di antara Hajar Aswad dan pintu, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Di antara Hajar Aswad dan pintu, saya lupa namanya apa tuh, multazam. Namanya multazam ya, bukan mizab, namanya multazam. Itu dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan badannya. Dan pada saat itu berdoa. Tidak mengapa. Adapun di selainnya tidak ada anjuran untuk memegang-megang Ka'bah. Sehingga kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bagian Ka'bah kecuali 2 rukun saja. Yang pertama rukun Yamani dipegang dengan tangan kanannya, kemudian berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kemudian nempel ke Hajar Aswad. Hajar Aswad dicium atau kalau tidak bisa dipegang. Setelahnya lanjut. Adapun ujung-ujung yang lainnya, ada Syami, ada Iraqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memegangnya. Apalagi maqam Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuhnya sama sekali. Hanya rukun Yamani dan Hajar Aswad saja. Cukup? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.